Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan dosen pengampu. Selamat datang dalam video edukasi kelompok kami untuk memenuhi tugas pekan ke-12. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dengan NIM 253. Dan saya Fernando Yudatama dengan NIM 273. Jadi pada kesempatan kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang suatu konsep arsitektur teknologi informasi, yaitu SOA, Service Oriented Architecture. Sebelum masuk ke definisi, mari kita lihat masalah nyata yang sering dihadapi oleh perusahaan besar. Bayangkan sebuah korporasi yang memiliki sistem finansial berbasis Java, sistem gudang berbasis PHP, dan sistem rekam medis lama atau legasi yang ditulis dengan bahasa COBOL. Ketika bisnis berkembang, sistem-sistem ini dituntut untuk saling bertukar data secara real time. Jadi jika kita menghubungkannya secara konvensional atau tight coupling, setiap sistem harus dibuatkan jalur komunikasi custom satu persatu. Akibatnya, jika ada satu perubahan kecil pada aturan bisnis di sistem finansial, maka sistem gudang dan sistem rekam medis akan ikut error dan harus dirombak total. Pendekatan ini memakan biaya besar, tidak fleksibel, dan sangat tidak efisien. Disinilah kita membutuhkan solusi integrasi sistem yang fleksibel, dan jawaban terbaiknya adalah SOA. Lantas, apa itu SOA? Berdasarkan SOA atau Service Oriented Architecture adalah suatu gaya arsitektur sistem yang mengikuti prinsip-prinsip orientasi layanan, service orientation. SOA mendefinisikan dan menentukan arsitektur TI yang menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan saling berpartisipasi dalam proses bisnis yang luar biasa. Fungsi-fungsi ini bekerja secara independen, tidak terikat oleh sistem operasi maupun bahasa pemrograman yang mendasari aplikasi tersebut. Selain itu, lembaga standar internasional OSIS juga mendefinisikan SOA sebagai sebuah cara untuk mengatur, memanfaatkan, dan mendistribusikan informasi atau layanan di bawah domain dan platform yang berbeda. Jadi, secara sederhana, SOA mengubah fungsi aplikasi menjadi unit-unit layanan modular yang didistribusikan melalui jaringan, sehingga dapat dikombinasikan dan digunakan ulang kapan saja. Pendekatan service oriented berfokus pada pemecahan masalah besar menjadi sekumpulan layanan kecil yang spesifik. Berdasarkan modul referensi, terdapat 7 sifat utama yang melandasi konsep ini, yaitu yang pertama ada loosely coupled. Setiap layanan berdiri sendiri secara independen. Yang kedua ada service contract, memiliki kesepakatan tertulis mengenai cara berkomunikasi. Yang ketiga ada autonomy, yang berarti layanan punya hak penuh atas logika di dalamnya. Yang keempat ada abstraction, menyembunyikan detail dan implementasi internal dari luar. Yang kelima ada reusability, dirancang agar bisa digunakan kembali oleh aplikasi lain. Oke, yang keenam ada statelessness, layanan tidak menyimpan status aktivitas tertentu. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, discoverability, mudah ditemukan melalui mekanisme pencarian deskriptif. Oke, jadi mungkin teman-teman akan bertanya, apa bedanya dengan pemrograman berorientasi objek atau OOP? Pendekatan modular memang ada di OOP, namun komponen atau layanan dalam SOA dibangun untuk berinteraksi secara bebas dan lepas atau loose coupled. Program pemanggil dapat mengeksekusi layanan secara langsung pada saat runtime tanpa perlu tahu di mana lokasi fisiknya atau platform teknologi apa yang digunakan layanan tersebut. Jadi arsitektur SOA atau Service Oriented Architecture tersusun atas 4 komponen dasar yang paling terhubung, yaitu message, data yang ditukarkan. Kedua ada operation, fungsi pemroses data. Ketiga ada service, kumpulan operasi terkait. Dan proses, aturan bisnis menyelesai tujuan. Untuk mengaturnya, SOA menerapkan standarisasi lapisan atau layering. Jika sistem tradisional hanya memisahkan application layer dengan business process layer, SOA menyisipkan lapisan penengah yang sangat penting, yaitu service interface layer.
Service interface layer ini dibagi lagi menjadi 3 sublayer fungsional. Yang pertama yaitu ada application service layer, yaitu melakukan enkapsulasi dan abstraksi bersifat abstraksi teknis non bisnis. Contohnya layanan otomatis pengiriman email notifikasi. Yang kedua adalah business service layer, yaitu menangani logika bisnis inti baik yang bersifat task centric maupun entity centric. Dan yang terakhir ketiga ada orchestration service layer, yaitu lapisan tertinggi yang mengorkestrasi dan menjalankan seluruh alur proses bisnis dengan memanfaatkan fungsi-fungsi dari lapisan di bawahnya. Pasti kalian banyak bertanya, keuntungan SOA dan teknologi implementasinya apa aja? Nah, pertama, mengapa banyak industri beralih ke SOA? Karena nilai bisnis yang sangat tinggi. SOA dapat mempercepat pemenuhan permintaan pasar, menurunkan biaya akuisisi, perangkat keras, memaksimalkan investasi, teknologi yang sudah ada, serta membangun infrastruktur yang self-healing. Secara arsitektur, SOA menjembatani kesenjangan data antara teknologi-teknologi yang sebelumnya tidak kompatibel. Untuk mewujudkan arsitektur dari SOA itu sendiri, kita bisa menggunakan berbagai pilihan teknologi implementasi, diantaranya yaitu web service berbasis SOAP, menggunakan pesan XML melalui HTTP atau HTTPS. Yang kedua ada REST, Representational State Transfer, arsitektur hypermedia modern yang sangat ringan. Ada juga COBRA yang berbasis teknologi objek berparadigma client server, dan EJB Enterprise Java Bean untuk komputasi server enterprise berskala besar. Hubungan SOA dan web service. Seringkali orang tertukar antara SOA dan web service. Ingat, keduanya adalah hal yang sangat berbeda. SOA adalah sebuah konsep atau paradigma arsitektur, sedangkan web service adalah aplikasi atau teknologi nyata yang melakukan pertukaran data antar sistem. Kita bisa membangun SOA tanpa web service, tetapi menggunakan web service adalah langkah implementasi terbaik karena ia mempresentasikan fungsi layanan SOA. Dalam ekosistem web service terdapat 3 pilar utama yang menyokong SOA. Yang pertama adalah SOAP, yaitu sebagai protokol pengiriman pesan terstruktur. Yang kedua WSDL sebagai kamus bahasa XML yang mendeskripsikan kontrak kerja layanan. Yang ketiga ada UDDI sebagai Service Registry atau direktori pusat tempat organisasi mendaftarkan dan menemukan layanan yang tersedia. Studi kasus dan diagram arsitektur. Sebagai studi kasus nyata, mari kita lihat implementasi pengolahan data rekam medis terintegrasi yang dibahas dalam modul. Bayangkan institusi seperti RSIA Area Bunda yang mengelola rekam medis pasien dalam bantuan aplikasi TI. Ketika mereka ingin bekerja sama dengan klinik satelit seperti klinik Dr. Hasni yang datanya masih terisolasi di Microsoft Excel, atau dengan rumah sakit luar kota, transfer data riwayat menjadi tantangannya sangat besar. Melalui implementasi SOA, RSIA Area Bunda bertindak sebagai service provider yang menerbitkan layanan enkapsulasi data pasien. Klinik luar dapat bertindak sebagai service requester yang memanggil fungsi rekam medis menggunakan pesan XML tanpa mengubah database internal mereka masing-masing. Hal berupa juga terjadi pada aplikasi core banking, di mana satu fungsi fund transfer bisa dipakai bersama secara real time oleh unit ATM, switching, payment gateway maupun defisit treasury tanpa memedulikan perbedaan platform jaringannya. Sekarang kita masuk di bagian kesimpulan dan referensi. Kesimpulannya, Service Oriented Architecture atau SOA menawarkan fleksibilitas luar biasa bagi perusahaan untuk menyatukan ekosistem teknologi dan teknologi yang beragam menjadi layanan modular yang efisien, adaptif, dan menghemat investasi jangka panjang. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.